Pernah kamu merasa hidup ini seperti arena perang? Bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena kepalamu tak pernah benar-benar diam. Setiap pagi kamu bangun, membawa beban yang bahkan belum tentu nyata. Kamu belum melangkah, tapi pikiranmu sudah berlari jauh ke kemungkinan terburuk. Kamu belum bertarung, tapi di kepalamu, kamu sudah kalah 1000 kali. Stoikisme mengajarkan satu hal yang pahit untuk ditelan. Bukan dunia yang menghancurkanmu, bukan keadaan, bukan orang lain yang paling sering menjatuhkanmu, adalah caramu memikirkan semuanya. Dunia ini tidak pernah berjanji akan adil, ia hanya berjalan. Dingin, acuh, tanpa peduli apakah kamu siap atau tidak, tapi anehnya, bukan itu yang paling melukaimu. Yang paling menyakitkan justru adalah narasi yang kamu bangun di dalam kepala sendiri. Satu kegagalan kecil, lalu pikiranmu berkata, "Aku memang tidak cukup." Satu penolakan, lalu kamu simpulkan, "Aku tidak berharga." Satu kesalahan, lalu kamu mengukirnya jadi identitas seumur hidup. Padahal itu hanya peristiwa, netral, kosong makna. Yang memberi makna adalah pikiranmu sendiri. Epictetus pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh peristiwa, tapi oleh pandangan mereka tentang peristiwa itu. Kalimat ini sederhana, tapi kejam jujurnya. Karena kalau ini benar, maka sebagian besar penderitaanmu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Perhatikan ini, 2 orang kehilangan pekerjaan di hari yang sama. Yang satu hancur, merasa hidupnya berakhir. Yang lain tenang, melihatnya sebagai bab baru. Peristiwanya sama, dunianya sama. Yang berbeda itu hanya cara berpikirnya. Tapi pikiranmu suka drama. Ia suka melebih-lebihkan. Ia suka membisikkan cerita-cerita gelap saat kamu sedang lelah. Kamu terlambat. Kamu kalah. Kamu tidak akan pernah sampai. Dan tanpa sadar kamu mempercayainya. Kamu mengizinkan pikiranmu sendiri menjadi algojo yang memotong semangatmu pelan-pelan. Kamu bilang dunia menekanmu. Padahal seringkali yang menekanmu adalah ekspektasimu sendiri. Kamu ingin segalanya rapi, cepat, sesuai rencana, sesuai harapan. Saat realita tidak patuh, kamu marah. Bukan pada dunia, tapi pada dirimu sendiri. Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk menjadi dingin tanpa rasa. Ia mengajarkanmu untuk memilah mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang harus kamu lepaskan. Kamu tidak bisa mengendalikan masa lalu. Kamu tidak bisa mengendalikan opini orang. Kamu tidak bisa mengendalikan nasib yang datang tanpa undangan. Tapi kamu selalu bisa mengendalikan satu hal. Bagaimana kamu menilai semua itu? Dan disitulah kebebasanmu berada. Bukan di luar, tapi di dalam kepalamu. Masalahnya, kita sering memperlakukan pikiran seperti kebenaran mutlak. Padahal pikiran hanyalah suara. Bukan hakim, bukan takdir, bukan Tuhan. Pikiranmu bisa lelah, pikiranmu bisa takut, pikiranmu bisa salah. Tapi kalau kamu terus menuruti setiap bisikannya, jangan heran kalau hidupmu terasa seperti penjara yang kamu bangun sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Stoik, menulis, "Hidup kita adalah apa yang kita pikirkan. Bukan apa yang terjadi, bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita pikirkan tentang semua itu." Kalau setiap hari kamu berpikir kamu lemah, dunia akan terasa kejam. Kalau setiap hari kamu berpikir kamu korban, hidup akan terasa tidak adil. Tapi kalau kamu mulai berpikir, ini hanya ujian, ini hanya proses, ini hanya fase, maka bahkan neraka pun terasa lebih bisa ditoleransi. Ini bukan soal berpikir positif murahan, ini soal berpikir jernih.
melihat realita tanpa menambah racun di dalamnya. Kamu capek bukan karena hidup terlalu berat. Kamu capek karena kamu memikul beban yang seharusnya tidak perlu kamu bawa. Rasa takut yang belum tentu terjadi, penyesalan yang tidak bisa diubah, dan kekhawatiran tentang masa depan yang belum tentu seperti di kepalamu. Dunia memang keras, tapi pikiran yang tidak terlatih jauh lebih kejam. Jadi lain kali saat kamu merasa kalah, berhenti sejenak. Tanya ke dirimu sendiri, aku benar-benar dikalahkan oleh keadaan, atau aku dikalahkan oleh caraku memandang keadaan? Karena seringkali musuh terbesarmu bukan di luar sana. Ia duduk diam di kepalamu, menyamar sebagai suara logis, padahal dialah sumber sebagian besar penderitaanmu. Kamu tidak dikalahkan dunia, kamu dikalahkan oleh pikiranmu sendiri. Dan kabar baiknya, kalau pikiran bisa menjatuhkanmu, maka pikiran juga bisa membebaskanmu. Tergantung siapa yang kamu izinkan memegang kendali.